tentang tujuan yang tadi 1 dan 2 ini. Oke, kita lanjut diskusi kita. Menurut pembelajaran paradigma baru, kata Ibu ya, nyatakan seperti ini Ibu ya, bahwa pembelajaran itu ya dirancang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah merupakan salah satu nilai kebajikan itu, di mana dalam profil Pancasila ini profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi seperti ini salah satu contoh nilai kebajikan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita seorang guru dalam praktek pembelajaran di kelas ya, menurut paradigma baru ini ya, dalam merancang pembelajarannya ya, harus memperhatikan sebuah kebutuhan belajar siswa. Dan salah satunya adalah melalui pembelajaran diferensiasi ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil Pancasila ada 6 dimensi yang seperti ini. Ada beriman dan bertakwa. Ini tugas kita ya, sebagai seorang zaman sekarang begitu. Karena kalau kita generasi Z ini sudah banyak pemikirannya sudah terrampas oleh apa? Oleh ajaran dari Yesus tadi begitu. Ya. Jadi kita mengembalikan lagi ke format yang dulu ya, tentang nilai-nilai keyakinan ya, nilai-nilai kebajikan ini nah, seperti itu. Lama ini kita antara siswa zaman kita sekolah ya Bapak Ibu ya, dengan zaman sekarang jauh berbeda ya Bapak Ibu ya. Dulu mah bahasanya gini ya, bahasanya ya masuk jam 7, padahal kan anak-anak ini kan zaman dulu gak ada yang pakai sepeda motor. Bener ya Bapak Ibu? Saya aja sekolah itu dari SD, SMP, SMA selalu jalan kaki. Tapi nggak pernah terlambat datang ke sekolah. Kenapa? Mungkin zaman dulu itu kan karena pengaruh HP tidak ada ya, tidak begitu semerbak kayak zaman sekarang meracuni ya anak-anak pemikiran anak kita ya. Akhirnya mereka jadi berpikir asik dengan dunianya sendiri, tidak medudukan bahwa hal yang dilakukan itu tentunya apakah bertabrakan dengan nilai-nilai keyakinan di dalam lingkungan sekitarnya, di dalam lingkungan keluarganya, apalagi di lingkungan sekolah. Jadi sangat jauh berbeda ya. Zaman siswa, zaman kita dulu lagi masih jadi seorang murid dan anak sekarang jaga dengan itu dibagikan lagi tapi melalui suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Harapannya tadi menampung dengan apa yang dikatakan seperti itu dengan cara gaya dia nyatakannya seperti apa yang saya sukanya pakai musik ya silakan. Saya sukanya mengekspresikan itu pakai misalnya bahasanya pakai poster ya boleh. Saya sukanya dengan bahasa mengekspresikan dengan tulisan dalam bentuk misalnya puisi ya silakan. Gitu ya. Kalau dulu kita kan dalam mengerjakan tugas kan mengikuti apa yang guru contohkan ya. Misalnya matematika ini materi ini pokoknya harus pakai rumus ini dan ya udah kita ikuti pakai itu kan tanpa memperhatikan apakah siswa itu sudah familiar belum dengan teknik itu. Kita dulu nggak tahu ya. Memang dulu ini sudah menjadi contoh, tapi kan contoh itu kan dengan penjelasannya tapi belum tentu apa yang diberikan guru itu di mata siswa itu ditangkapnya hal yang udah langsung cepat dipahami karena sekali lagi siswa itu kan memiliki keunikannya dan keberagaman latar belakang sosial budaya.
sosiokultural lah di rumahnya, seperti itu ya. Ada yang sesuai dengan cepat menangkap materi, ada yang agak lambat, ada yang mesti dijelaskan dulu sampai 2 kali 4 contoh, 2, 3, 4 contoh baru langsung ngeh, ada yang belum ngeh juga, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pekerjaan diferensi konon katanya bisa menjembatani dari keberagaman ya, sifat dasar yang dimiliki oleh anak kita ya, mereka sendiri maupun murid kita ya. Karena di sini memberi kesempatan pada anak-anak itu mengekspresikan dengan cara dia sendiri apa yang dia lihat, apa yang dia sukai, apa yang dia bisa. Nah, silakan. Gitu. Saya dulu jujur aja, zaman sekolah ada trauma dengan pelajaran seni, mobil khusus seni rupa. Kenapa? Saya itu orang yang bisa melukis, disuruh gambar ya pedot saya pasti nilai 6. Jujur aja saya mungkin kalau saya bisa melukis, jujur aja saya nggak akan mengambil matematika bapak ibu, saya mungkin ngambil teknik. Bener nggak? Saya orang nggak bisa lukis. Saya masih tahu lukis itu saya dari SD sampai SMA pasti dari 6. Pasti 6. Ya. Coba kalau misalnya tugasnya itu diganti dengan misalnya saya senangnya itu kalau pelajaran seni kayak keterampilan untuk merangkai apalah, bikin apalah dari kayu apa nih. Saya senang itu. Cuma karena waktu itu mungkin ya faktor sarana mungkin ya tidak ada. Ketika seni rupa itu ya isinya tugasnya melukis bebas, itu ada. Ya saya enggak otomatis, mohon maaf. Saya mengaku jujur aja nih. Pelajaran seni saya nilai 5, merah. Itu aja saya mengaku jujur. Kenapa? Seninya waktu itu almarhum guru saya ya, Pak Ahmad Suhadi itu kan seni rupa. Ahmad Suhadi, Pak. Iya, Pak Ahmad Suhadi. Kalau tugas-tugas pelajaran itu selalu lukis. Ada tuh yang saya ingat tuh melukis pakai apa tuh? Yang trackpad tuh, yang tampak depan, tampak miring itu. Ulangannya itu, saya dapat apa nih? 4, Pak. Karena saya nggak bisa gambar. Mungkin kalau dalam bentuk ujian yang lain, ya nanti kita ditanya dulu. Dalam bentuk misalnya karya merangkai apalah, entah kajian dari kayu. Jujur aja saya zaman kecil saya namanya mainan anak, nggak pernah beli, buat sendiri. Mobil-mobilan bikin sendiri Pak. Iya. Dari hasilnya dari pakai tutup Remason tuh rodanya, saya bikin sendiri. Saya senangnya kayak begitu sendiri. Dari sandal, kulit saya lupa. Iya, kulit jeruk saya lukis pakai apa tuh? Tutup Remason, kemudian saya iris jadi roda. Itu bekas kain susu. Saya senangnya begitu. Tapi waktu itu tidak terakomodir kebutuhan belajar saya terkait dengan saya sukanya ya seni seperti itu. Tapi di sekolah condongnya pada melukis. Ya ketika ulangan melukis ya pedot saya mati udah, itu saya kalau suruh gambar. Kalau saya bisa gambar sekali lagi jujur aja, saya nggak ambil matematik Pak. Teknik saya pasti itu. Kenapa saya milih matematik? Menghindari gambar-gambar itu. Begitu kira-kira. Jadi judulnya keseni kriya ya. Bagi keseni kriya ya, bebek ya. Pembelajaran KPKRU ya, bebek. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut ya Bang Kevin. Yang dinamakan dengan pembelajaran diferensi, katanya menurut Carol Tomlinson seperti ini Bapak Ibu. Diartikan sebagai suatu pengajaran yang memperhatikan perbedaan individu dari peserta didik ya dalam ya
tingkat kesiapan ya, melihat tingkat kesiapan, minat dan profil belajar murid tadi seperti yang dikatakan Ibu Anita sangat benar ya. Jadi kita bagaimana seorang guru harus bisa merancang pembelajaran yang memperhatikan ini tingkat kesiapan, minat dan profil belajar, sehingga nanti materi yang kita bawakan itu bisa dipahami sesuai dengan pemahaman siswa kita. Contoh sederhana begini. Contohnya di dalam matematika ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita tujuan belajar misalnya menentukan keliling sebuah bangun datar. Artinya kalau kita mengajarkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi, harusnya menggali dulu sebelum kita mengajarkan atau belajar tentang keliling bangun datar. Anak itu sudah paham belum sih konsep apa sih yang dinamakan keliling? Apa sih yang dinamakan keliling itu apa? Bangun datar itu seperti apa? Kadang kita, ya saya nggak mau ngomong orang lain ya, itu saya sendiri aja deh. Mungkin karena kita mengajar tajam bilang dong, punya apa yang ada jebret aja, ini gini, gitu, seperti itu. Ya. Cara itu yang gini. Gitu. Langsung. Padahal menurut konsep berdifferensiasi kan, kita juga harus membuat peta, ya, memetakan tingkat kesiapan anak pun sebelum kita ngajar itu dia sudah memahami sejauh mana pengetahuan prasyarat itu, sehingga nanti ketika pembelajaran bahasanya kan anak sudah nggak lagi merasa ragu lagi, karena dia sudah tahu pengetahuan dasar tentang dia nanti akan menghitung ini. Bangun data itu contohnya begini, dia sudah ada tertanam dulu. Kalau sudah tertanam, maka nanti konsep itu kan bisa masuk ke alam pemikiran mereka kan. Nah, larinya ke sana. Kadang kita ya banyak apa ya, saya juga sebagai manusia yang sama ya, sering apa. Ya sebenarnya sahabat kita dasarnya kalau itu kan kita selalu mengajar tasik kurikulum ya. Nah di pembelajaran diferensiasi itu arahnya tidak ke sana. Pokoknya kita mengajarkan biarlah siswa itu mencapai pemahamannya itu juga pembelajaran yang kita capai sesuai dengan pemahaman mereka. Mungkin ada yang sampai tingkat 30%, ya biarkan saja ya bang, cuma segitu. Ada yang 70%, ada yang 100%. Ya nanti yang 100% kita bagaimana kan nih? Ya, kita berdayakan untuk membantu yang siswa ya kecepatan dalam memahami yang 30%, yang 50%. Nah, diajak untuk bahasanya apa ya? Untuk yang supaya kalian istilahnya gitu ya. Nah, gitu. Karena kalau kita sendiri yang bahasanya pindah-pindah sini, pindah-pindah sana, jadi nggak efektif ya, Bapak Ibu ya. Itu. Ya kan seperti itu. Gambaran dari berdifferensiasi itu ya, melihat tingkat kesiapan, minat di sini artinya kalau misalnya anak ini bahasa gini, nggak suka matematik, gimana supaya kita menimbulkan anak itu suka matematik dengan bahasa yang sederhana. Contoh kayak tadi, saya baru nggak suka seni gambar, harusnya kan gurunya kan menanyakan dulu, penawaran dulu lah bahasanya kan. Ini kita mau ujian seni rupa, kadang-kadang buat kamu seni rupa ujiannya ulangannya kayak apa? Jangan diberi gambar harusnya mah sesuai dengan yang murid telah ketahui dan telah dia memiliki kompetensi sebelumnya. Kalau saya senangnya seni kriya, berarti ya biarkan. Kalau murid yang lain ulangan seni rupa menggunakan ujiannya pakai gambar, tapi saya pakai yang seni kriya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Itu minatnya Bapak Ibu. Profil arah kemana? Gaya belajar mereka, metode belajar yang mereka kuasai. Sebenarnya anak-anak kita tuh bukan kertas kosong ya, mereka sebenarnya sudah terisi ya. Anak kita kan sudah terisi nih Bapak Ibu, bukan sebatas kosong ini. Contoh ya, anak itu kan SD pernah belajar, TK pernah belajar,
Saya perlu tanya, artinya mereka sebenarnya sudah tahu itu. Cuma mungkin ada yang tingkat pemahamannya sudah sampai yang kita harapkan untuk mengikuti kelas pembelajaran di SMA, ada yang belum. Nah, PR kita membantu yang belum ini seperti apa? Nah, makanya diwujudkan dengan profil belajar ini. Silakan anak dalam mencapai tujuan pelajaran diserahkan kepada gaya mereka sendiri. Mungkin yang sukanya pakai video, berarti dia videonya visual ya. Ya kita penyajiannya pakai visual, memberikan video. Yang senangnya pakai bahasa misalnya audit, ya berarti kita berikan penjelasan ya, dengan membuat rekaman. Yang kinestetik, artinya kita membuat menyediakan ya alat peraga yang bisa cepat, bukan cepat, menangkap lah materi itu ya, sesuai dengan tingkat capaian kemampuan dia sendiri. Jadi mengakomodir berbagai macam minat, kemampuan dan gaya belajar anak. Itu yang mungkin susah bagi kita ya. Karena kita kan suka nggak sabar kan itu ya. Saya sendiri mengakui lah bahasanya sudah di itu juga masih tidak bisa. Ya itu kadang-kadang itu kesabaran kita. Jadi bagaimana ya, mungkin wajar saja ya kita merasa nggak sabar karena kita juga mungkin kejar waktu, kejar kurikulum. Makanya kembali nih kebijakan kurikulum nih, jangan sampai nanti dalam materi pelajaran jangan menanyakan target kurikulum nih. PR-nya seperti itu ya. PR untuk kurikulum ya. Oke, lanjut ke berikut. Nah, budaya positif di sini yang dimaksudkan yang dalam modul ini ya, menceritakan atau isinya adalah tentang ini Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Dan pertama adalah tentang isinya adalah disiplin positif dan kebijakan universal, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan secara institusi. Tadi bonita keyakinan kelas ya. Nah, itu keyakinan itu. Kemudian tentang kebutuhan dasar dan 5 fungsi kontrol dan segitiga sisi. Jadi bagaimana ke 6 unsur ini kita bisa apa ya, menanamkan sikap ke dalam diri siswa seperti apa. Ini ya seperti ini ya. Isinya seperti itu. Kalau secara pengertian mungkin bisa dibaca di sini Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu yaitu kan diambil dari nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah profil pelajar berhasil itu adalah nilai kebajikan. Itu ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dimunculkan ya, lewat curah pendapat di kelas seperti itu, dan nanti dipraktikkan, diterapkan ya, oleh seluruh warga kelas yang akhirnya adalah nantinya seluruh warga sekolah seperti itu. Kalau tentang institusi ini dan tiga institusi terkait dengan bagaimana kita mengontrol siswa ya, supaya mereka itu punya semacam kesadaran sendiri ya, tentang apa yang boleh dilakukan. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Artinya kesan institusi dan segitiga institusi ya. Oke, bisa dilanjut. Penjelasan secara detailnya apa sih disiplin positif? Nah, kira-kira disiplin positif ini bagaimana? Dimana sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang, berarti orang dewasa ya, orang dewasa ya berarti kita
kita sebagai guru atau orang tua di rumah ya, pada orang lain berarti bisa anak kita sendiri ya, atau murid ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di sini dimaknai seperti itu Bapak Ibu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi bahasa gampangnya ya, bagaimana kita bisa mengerem tindakan negatif dari anak kita atau murid kita, ya, sehingga tidak muncul gitu. Yang muncul adalah tindakan yang positif, perilaku yang positif. Jadi perilaku negatifnya bisa diminimais atau lebih bagus ya dihilangkan kalau bisa ya. Itu yang lebih baik ya. Kalau nilai-nilai kebajikan dimaknai sebagai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang disepakati bersama lepas dari memandang suku, agama, bahasa maupun latar belakang sosial ya, keluarganya mungkin atau latar belakang pendidikan orang tua dan sebagainya, sebagai fondasi seorang dalam berperilaku. Nah, salah satunya tadi profil pelajar Pancasila adalah salah satu nilai-nilai, contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi karena ada mandiri, ada gotong royong, ada kritis, kreatif, berkebinekaan global, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, itu contoh yang kebajikan kan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin lanjut ya. Tentang motivasi hukuman dan kesenangan ini di sini digambarkan apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, restitusi, dan teori motivasi. Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang kita kerjakan ya, atau murid kita kerjakan, sesungguhnya dia adalah dalam rangka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun perbuatannya sangat, bahasanya ya, dia melakukan perbuatan yang dianggap tidak pantas, pasti dia punya tujuan. Kenapa? Ada kebutuhan belajar yang, ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, terkait dengan teori motivasi ini, kebutuhannya kan macam-macam nih Bapak Ibu. Di sini ada 3 ya. Untuk menghindari hukuman, yang pertama ya, kedua mendapatkan penghargaan, yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau yang motivasi yang pertama ini kita namakan sebagai motivasi yang paling rendah. Dia itu melakukan sesuatu karena dia takut karena ada hukuman. Mungkin kalau nggak ada hukuman dia bebas berbuat apa semampunya dia sendiri. Tapi karena ada hukuman jadi dia enggak, nanti saya takut disuruh lain lapangan. Jadi dia motifnya itu adalah melakukan sesuatu karena dasarnya adalah bukan hal lain, tapi dia takut dihukum. Jadi ini salah satu pendekatan untuk bagaimana kita bisa mendisiplinkan siswa ya, mendapatkan sebuah kepatuhan. Yang kedua,